92,9 FM. Dan pagi hari ini seperti yang sudah kita janjikan juga, kembali kita akan adakan radio talk atau perbincangan atau obrolan, dan pagi hari ini kembali bersama salah satu anggota DPRD Kota Cimahi. Telah hadir di studio Bapak Haji Bambang Purnomo sebagai anggota DPRD Kota Cimahi, dan tema yang akan kita angkat pagi hari ini adalah peran DPRD Kota Cimahi dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan lingkungan masyarakat Kota Cimahi. Selamat pagi Bapak. Pagi Teteh. Iya, apa kabar Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Selalu sehat, selalu semangat juga ya selalu Pak. Selalu semangat, selalu bahagia, selalu sehat. Amin. Ditambah lagi pikiran jernih, hati bersih, kolbu bersih, kolbu damai. Wah, gitu. Jadi udah semuanya jadi mantap, happy ya? gitu kan. Happy-nya benar-benar ini ya, paripurna gitu. Iya, Masya Allah. Oke, dan di kesempatan pagi hari ini satu kehormatan untuk kita ya, good listeners juga pendengarnya Mix Radio, kita bisa ngobrol langsung bersama Bapak yang sepertinya mungkin bisa diceritakan ya Pak. Ini sudah kali keberapa Bapak sebagai anggota dewan, kemudian juga mungkin latar belakang atau aktivitas sebelum menjadi anggota dewan apa gitu ya Pak. Silahkan diperkenalkan, barangkali good listeners ini ada yang belum tahu nih sama sosoknya Pak Bambang Purnomo. Silahkan Pak. Jadi diawali dari apa? Sebelum menjadi anggota dewan? Aktivitasnya apa sih Pak? Sebelum menjadi anggota dewan, saya kurang lebih 21 tahun tinggal di Jakarta. Kegiatan saya yaitu ini cerita aja ya. Kegiatan saya di Jakarta itu sebagai direktur utama dua perusahaan bergerak yaitu di supplier, bagian pengadaan di TNI Angkatan Darat, kemudian di Kementerian Pertahanan dan di Mabes Polri untuk supplier untuk perlengkapan kepolisian, BRIMOB, ya perlengkapan TNI Polri lah. Iya. Setelah bergerak di bidang supplier lah ya, supplier untuk militer ya, gitu. Kenapa sih Pak tergerak untuk kayaknya ingin mau menjadi wadah, ingin menjadi saluran juga bagi aspirasi masyarakat, terutama di Kota Cimahi. Kenapa Pak kepikiran begitu? Kayaknya enak jadi pengusaha Pak. Betul. Banyak yang mengatakan seperti itu. Kenapa kok katanya dari pengusaha terus langsung terjun ke alam politik begitu kan? Awalnya begitu. Karena ya mungkin satu, saya utang budi dengan Pak Ketua Umum dari Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo, karena waktu itu saya suka ikut di ikut dengan anak asuh beliau itu. Kemudian saya bergabung dengan mereka, dan artinya ya saya banyak juga menangani perlengkapan di prajurit Kopassus waktu itu sama di instansi Kopassusnya waktu itu. Nah kemudian waktu itu nggak terpikir oleh saya juga dulu nggak paham apa-apa politik itu apa kan, partai itu apa. Tapi setelah beliau membuat Partai Gerindra, akhirnya saya minta memang untuk kembali ke kota kelahiran saya di Cimahi. Jadi saya niat untuk membesarkan, membantu partainya beliau untuk ada di kota Cimahi dan bisa ya seperti sekarang ini, gitu ya agak-agak masuk boleh dikatakan partai besar lah di kota Cimahi. Partai besar dan pemenang pemilu ya. Pemenang pemilu presiden. Ya, betul. Dan pemenang gubernur juga, Kang Deddy, dan pemenang wali kota dan wakil wali kota juga. Betul. Yang sekarang menjabat di kota Cimahi. Siap, ya. Jadi memang ternyata panggilan jiwa ya, lebih ingin membangun juga kota kelahiran ya Pak.
ya ingin ikut serta, ingin serta, betul, betul. ya. Nah, ini apalagi tadi di off air ya sempat kita ngobrol gitu ya Pak. Iya. Ternyata Bapak ini dapat support penuh dari istri tercinta yang kebetulan hari ini juga gitu ikut mendampingi ya Pak. Jadi mungkin dengan peran di keluarga, kemudian juga yang bisa mendorong kita untuk berpolitik, kemudian berkegiatan. Ini mungkin peran keluarga ini nggak sih Pak sangat penting nggak menurut Bapak untuk mungkin menjadi anggota dewan atau mungkin ini jadi inspirasi ya untuk good listener semua gitu ya yang juga ingin terjun di dunia politik. Bahwa ternyata support dari keluarga itu pentingkah Pak? Ya kalau sekarang mungkin akhirnya dari istri juga, artinya ya sangat support, anak-anak juga support gitu ya. Meskipun awalnya ya istri mungkin sama anak-anak juga agak berpikir kok tiba-tiba ayahnya ini ya saya gitu. Tiba-tiba kok terjun ke alam politik. Terkaget-kaget ya mungkin karena sebelumnya pengusaha ya. Sebelumnya pengusaha, tapi ya itulah mungkin ya karena saya ingin membantu partainya yang sekarang kebetulan menjadi memimpin republik ini yaitu Pak Prabowo, itu saja. Awalnya dari situ. Nah, semula ya jujur aja nggak bisa apa-apa. Kadang berpikir politik itu bagaimana, partai itu apa, bagaimana cara membesarkannya. Ya lama-lama learning by doing, kita jalani dan dapat support dari istri. Ya akhirnya kita sama-sama jalani. Ya ternyata asik juga gitu di berpolitik itu, berpartai itu. Jadi ya kita sekarang ikuti gaya berpolitiknya ketua umum kami yaitu Pak Prabowo. Artinya ya memperbanyak saudara, memperbanyak sahabat, begitu kan ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Presiden kita itu, pegang kata-kata beliau tuh yaitu apa istilahnya tuh, perbanyaklah saudara. Beliau punya tagline yaitu musuh satu terlalu banyak. Betul. Kawan 1000 masih kurang. Nah, itu gitu ya. Mantap sekali itu. Itu prinsip yang jadi, sangat. Jadi sekarang kita di Kota Cimahi itu ya jadi banyak kawan, banyak saudara ya. Jadi ya intinya ya itulah cikal bakal perjalanan berpolitiknya Bapak ya. Kalau sekarang ya sudah tinggal artinya sudah paham betul lah politik bagaimana. Yang jelas kita mengikuti politik yang positif dan baik-baiknya saja. Betul Pak. Nah ini kalau boleh tahu ya Pak, ini kalau mungkin selama menjadi anggota dewan ya, ini sudah periode masuk ketiga ya Pak. Ini Bapak berada di sekarang. Iya, berada di sekarang di alat kelengkapannya yaitu di Banggar. Di Banggar, Badan Anggaran. Badan Anggaran ya. Nah, ini bicara mengenai Badan Anggaran ya Pak. Ini dari ketiga fungsinya Dewan ya, sebagai pengawasan, di bidang pengawasan, kemudian penganggaran dan juga legislasi ya. Betul. Ini kalau Bapak melihat dari fungsi Banggar ini sendiri, seberapa penting sih Pak penganggaran ini memang harus bermitra baik dengan karena sama-sama di pemerintahan ya, dengan pemerintah Kota Cimahi. Itu segimana penting Pak untuk mewujudkan. Nah ini mungkin keterkaitannya dengan mewujudkan kesejahteraan lingkungan masyarakat Kota Cimahi. Betul, ya. Jadi bagi saya Badan Anggaran ini di legislatif ini ya sangat-sangat penting. Justru yang orang banyak ingin tahu ya di bidang anggaran ini sebetulnya. Iya, banyak kepo ya. Iya, banyak kepo, banyak ingin tahu. Ya kan. Kaitan dengan apa kemitraan kita dengan pemerintah, peran Banggar ini sangat besar sekali. Jadi di mana pemerintah punya langkah atau kegiatan apapun untuk yang berimplikasi atau berbasis mengeluarkan anggaran, anggaran APBD.
yang ada di Kota Cimahi itu harus dapat persetujuan dulu dari anggota DPR, dalam hal ini Badan Anggaran atau Badan tim anggaran di DPRD Kota Cimahi itu. Jadi tidak serta-merta anggaran yang mungkin sudah direncanakan, kemudian juga diusulkan oleh pemerintah itu bisa langsung dilaksanakan, enggak ya? Ternyata harus dapat persetujuan. Harus dirapatkan. Dirapatkan, ada yang namanya apa itu? KUA PPHS ya, kemudian ada yang namanya RPJMD, ada yang namanya, kalau pemerintah kan punya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ya, betul. Tentunya kan rencana kerja pemerintah daerah ini kan itu berbasis anggaran APBD. Ya, ya. Nah, itu wajib dibahas di Badan Anggaran di DPRD Kota Cimahi. Begitu. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya seperti kita tahu ya, saat ini kalau masyarakat di tingkatan mungkin paling kecil ya, di tingkat RT, RW, kemudian naik ke kelurahan. Ini biasanya Pak, tiap tahun itu masyarakat di tingkatan, mulai dari tingkatan RT, RW, kemudian diajukan di kelurahan itu mengadakan pengajuan musrenbang, melalui musrenbang. Iya, pengajuan apa yang dibutuhkan Pak, kemudian juga kalau misalnya ada mau perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini cukup efektif nggak Pak sebetulnya kita masyarakat gitu mengajukan kebutuhan, kemudian juga perbaikan infrastruktur dan sebagainya melalui musrenbang, itu cukup efektifkah untuk? Saya paham Mbak. Jadi ini menarik sekali nih pertanyaannya. Ini penting untuk diketahui oleh masyarakat Kota Cimahi. Saya ngalami sering, jadi artinya dapat laporan dari tokoh-tokoh atau dari bapak-bapak RW, bapak-bapak RT, itu di wilayahnya itu kadang tiap tahun itu mengajukan kebutuhan untuk seperti misalkan drainase atau PJU misalnya, atau lagi misalkan PJG atau lampu penerangan atau jalan setapak atau paving block atau jalan raya, apapun itulah yang masuk kriteria yang boleh diajukan. Itu kadang suka ada laporan itu lucu gitu loh. Ya saya anggap ya namanya dewan kan tempat laporannya masyarakat tempat mengadu. Aduannya rata-rata, kenapa Pak Bambang ini kok di tempat saya ini sudah 3 tahun, sudah 2 tahun ini kita ikut musrenbang di tahun 3 tahun ke belakang lah begitu. Tapi kok nggak pernah terrealisir misalkan begitu. Nah, saya jawabnya itu ya bagi saya ya saya tahu karena memang begini Teh. Jadi kalau musrenbang akhirnya itu di musrenbang sampai tingkat Kota Cimahi. Tingkat kota. Itu tuh semua pengajuan itu terus terang aja itu bisa mencapai sampai 2 triliun sampai 2,5 triliun Teh. Pengajuan untuk pengajuan dari seluruh pengajuan tingkat RT, RW, tokoh masyarakat di sekota Cimahi. Saya sudah pahami itu, saya pelajari itu. 2,5 triliun sampai 3 triliun bahkan ya mungkin. Nah, sementara APBD di Kota Cimahi itu 1,6 ya sampai 1,7 kurang lebih seperti itu. Jadi nggak masuk logika gitu loh. Betul. Jadi intinya untuk semua terpenuhi ya. Iya, jadi semua nggak terpenuhi. Nah, akhirnya yang terpenuhi ya yang mungkin yang prioritas dan betul, yang skala prioritas mendesak lah begitu dan yang sangat dibutuhkan gitu. Mungkin mohon dipahami untuk masyarakat Kota Cimahi bahwa ternyata realitasnya begitu. Betul. Jadi kadang di masyarakat itu kalau bertanya kepada saya menerangkannya mudah karena saya tahu apa kendalanya tuh macetnya di mana sampai tidak terrealisir di RW berapa, di kelurahan mana, di kecamatan mana begitu.
pertanyaan rata-rata sama. Kenapa kok kita sudah mengajukan pengajuan apalah misalkan ya dalam segi infrastruktur begitu kan? Itu jawabannya tuh ya itu tadi deh. APBD kita tuh memang tiap tahun itu kemarin tuh 1,6, 1,7 lah mungkin. Sementara Nah, pengajuan lebih dari 2. Kalau sekarang kan mungkin turun. Iya betul, karena ada 1,4 efisiensi. sekian. Iya. Karena ada efisiensi Iya. begitu ya. Nah, sementara permohonan pengajuan dari masyarakat sekota Cimahi itu ya saya katakan tadi itu bisa sampai 2 triliun atau sampai Betul. 2,5 triliun. Sehingga kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah Kota Cimahi Betul. kenapa tidak bisa terrealisasi. Iya, Karena ya itu tadi anggaran yang kita betul. punya APBD itu sekarang itu tahun 2006 nanti aja itu 1,4 sekian lah. Iya, Gitu. iya, iya. Itu teh, Nah, gitu. ternyata begitu ya. Jadi Itu. mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal gitu ya di masyarakat. Aduh, saya tiap tahun kayaknya terus aja ngukur jalan rusak, ngukur berapa meter yang mau diajukan untuk diperbaiki gitu ya, tapi nggak terrealisasi. Betul. Ternyata ada skala prioritas karena keterbatasan ya dalam Anggaran. hal anggaran. Oke, betul. Nah, ini kalau kembali mengenai kesejahteraan lingkungan di masyarakat Kota Cimahi ya. Iya. Ini kalau menurut pandangan Bapak sendiri sebagai anggota dewan dan mungkin di pengalaman sehari-hari ya, yang dimana aduan dari masyarakat, kemudian juga aspirasi dari masyarakat juga menunjukkan mungkin sebetulnya yang jadi indikator atau yang jadi ukuran untuk masyarakat Kota Cimahi kesejahteraan lingkungan masyarakat itu kalau dalam hal apa saja terpenuhi gitu Pak. Selain mungkin yang menonjol atau yang biasanya diutamakan itu pendidikan dan kesehatan sepertinya ya Pak. Iya. Nah selain itu mungkin apa Pak yang jadi indikator? Kalau menjadi indikator atau ukuran kesejahteraan di lingkungan masyarakat itu ya nyambung sama yang dari awal tadi kita bahas, yaitu rata-rata di suatu RW begitu ya, itu di lingkungan sekitarnya itu terjadi banjir misalkan begitu. Nah itu juga sangat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar situ. Jadi kalau banjirnya masih bisa diatasi misalkan oleh pemerintah Kota Cimahi, itu akan cepat teratasi itu. Tinggal kita proaktif saja meminta atau menemui dinas-dinas terkait begitu. Nah, itu bisa cepat bisa tertangani. Namun kalau andai kata ada banjir-banjir yang sifatnya banjir rutin dan sampai berapa meter gitu banjir itu seperti ada di beberapa RW di Kota Cimahi ini. Memang itu harus ada duduk bersama kepala daerah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung misalkan gitu ya Teh ya. Dan Kota Bandung begitu Teh. Jadi karena kita ada di tengah-tengah nih berbatasan dengan ini ya. Karena Kota Cimahi ini kan apa ya, di tengah-tengah Bandung, ibarat apa sederhananya tuh ibarat Kota Cimahi itu ibarat apa? Ibarat ceplok telur, nah kuningnya tuh Kota Cimahi gitu loh. Sekitarnya tuh dikelilingin Bandung Barat, Kabupaten Bandung, sama Kota Bandung. Jadi kemudian Bandung Barat sendiri kan di struktur tanahnya tuh agak di ketinggian ya. Iya betul. Jadi kalau musim hujan seperti sekarang ini, ya Kota Cimahi itu ya dapat limpahan, dapat rezeki air gitu ke Kota Cimahi. Iya. Seperti Jakarta lagi dapat limpahan dari Bogor ya. Dari Cibinong. Iya betul. Nah ini ternyata banyak ya yang jadi indikator mungkin dari kesehatan lingkungan terutama ya di masyarakat. Salah satunya adalah masalah banjir mungkin ya Pak. Kalau misalnya masalah banjir teratasi itu menjadi salah satu ini juga ya. Iya, kalau sudah teratasi ada beberapa RW begitu atau di jalan utama atau di jalan-jalan yang masuk-masuk ke gang-gang begitu, itu ya
bagi mereka setelah saya terjun ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir begitu, lalu bisa cepat diatasi di situ. Ya mereka ya artinya merasa nyaman lah kalau sudah betul. bisa teratasi begitu. Namun ya kalau yang banjir-banjir besar dan rutin begitu, kadang kita juga datang ke situ juga jujur saja suka mendapat nyinyiran gitu. Ya. Ah, Bapak Dewan datang saja ke sini tapi nggak ada solusi. Kadang suka begitu juga. Padahal memang itu kalau banjir besar harus diatasi dengan yaitu tadi lintas sektor ya. Lintas sektor. Jadi harus duduk bersama kepala daerah di Kota Cimahi sama Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung begitu dan juga KBP. Tapi kalau yang banjir-banjir biasa begitu itu mungkin ya karena drainasenya macet atau bagaimana itu mudah diatasi, ya sudah kembali normal kembali dan masyarakat juga kembali ya nyaman kembalilah di situ. Nyaman kembali. Ya betul. Nah ini masuk ke mungkin salah satu yang biasa oleh masyarakat dianggap juga sebagai indikator dari kesejahteraan masyarakat ya. Salah satunya adalah lapangan kerja, Pak. Kemudian juga diantaranya kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan yang lainnya itu mungkin Bapak sebagai yang sudah beberapa kali ya duduk di Dewan, kemudian juga terutama di bidang anggaran. Apakah mungkin Dewan juga punya strategi khusus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau mungkin dari pengalaman Bapak sendiri ya, aduan dari masyarakat mengenai ketiga hal itu ya, pendidikan, kemudian kesehatan dan juga lapangan kerja. Tapi sepertinya kita akan bahas setelah yang satu ini, Pak. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut lagi perbincangan kita masih bersama Bapak Haji Bambang Purnomo sebagai anggota DPRD Kota Cimahi dan masih membahas bagaimana sih peran anggota Dewan atau DPRD Kota Cimahi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan lingkungan masyarakat Kota Cimahi. Nah, kalau tadi kita sempat singgung sedikit ya Pak mengenai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan di lingkungan masyarakat itu ada salah satunya mungkin di bidang pendidikan, kesehatan ya Pak, kemudian juga ketenaga kerjaan ya, karena mau tidak mau yang namanya lapangan pekerjaan ini sangat berpengaruh ya untuk kehidupan dan juga perekonomian masyarakatnya. Nah ini kalau dari DPRD terutama mungkin pengalaman Bapak di bidang anggaran ya, ini ada strategi khusus nggak Pak untuk menempatkan apa yang jadi prioritas untuk dibiayai, kemudian juga dilaksanakan proyek-proyek yang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan, itu ada strategi khusus kah atau memang semua juga termasuk yang diprioritaskan dalam pembangunan di Kota Cimahi? Oh iya. Ya. Yang pertama kaitan dengan tenaga kerja ya. Iya, tenaga kerjaan. Kaitan tenaga kerja ini juga saya sering sekali didatangi. Nah, itu ya pengalaman ya Pak. Jadi orang audiensi namanya datang. Audiensi itu ada yang audiensi ke kantor ada juga yang langsung ngumpul datang ke rumah atau ketemu di mana gitu sambil ngopi-ngopi yang dibicarakan mengenai sekarang ini masih adanya apa ya PHK begitu dari perusahaan-perusahaan ya. Namun kita cari solusinya dengan cara memediasi mereka, mengupayakan mereka untuk diaktifkan lagi, dipekerjakan lagi di perusahaan-perusahaan di mana asal mereka tempat bekerja. Itu dari berapa tahun lalu saya sudah sering itu. Jadi kita cari jalan yang terbaik, yaitu ada yang dengan cara bipartit ya. Artinya menengahi mereka ada kendala apa, kemudian mereka
akhirnya mendapat kebijakan dari perusahaan-perusahaan. Kenapa sampai di PHK? Nah, akhirnya ada tawaran dari perusahaan eh, maunya apa, pekerja-pekerja sebelumnya itu bagaimana. Akhirnya menemukan solusi yang menurut mereka ya diambil jalan terbaik. Artinya ada yang ya sudah kita mendapat pesangon aja, atau ya sudah tetap kita ikut ingin bekerja di perusahaan itu. Nah, kita lempar kepada mereka lagi begitu. Ada juga yang misalkan ini sekarang sedang berjalan, beberapa tahun lalu misalkan di PHK karena perusahaannya katanya pilot. Namun ternyata perusahaannya itu masih running well, masih berjalan lah begitu. Bahkan merekrut yang baru. Wah, itu dia. Itu jadi ini ya, aduh ngenes gitu ya. Itu juga ngadu ke kita, ngadu ke kita oleh kawan-kawan, mungkin ada yang namanya kebijakan dari lembaga DPRD, yaitu namanya apa, sidak datang ke perusahaan tersebut, lalu kawan-kawan di Komisi 4 sama Komisi 1 itu mencari solusi yang terbaik. Jadi mencari solusi yang terbaik, bagaimana sikap dari pemilik perusahaan kita pertemukan dengan mungkin saudara-saudara kita yang tadinya dirumahkan di PHK begitu. Ya, itu ada yang sedang berjalan juga, berproses seperti itu ya. Kita selalu mencari jalan yang terbaik kalau Dewan itu seperti itu. Itu tadi dari sisi tenaga kerjaan. Jadi lebih berfungsi sebagai mediator ya antara perusahaan dan penengah pekerja. Kita tuh. Mediasi lah. Mediasi ya, mediator. Gitu. Jadi terus dari segi pendidikan sekarang ini kita artinya ada kaitkan dengan program pemerintah pusat ya sekarang ini, yaitu ya saya katakan ini ide briliannya Pak Prabowo ya. Prabowo presiden sekarang ini. Jadi beliau itu sekarang beliau itu mendapat data bahwa di seluruh kota dan kabupaten itu ada anak-anak yang di usia sampai 12 tahun itu mereka belum sekolah. Nah, kenapa mereka tidak sampai sekolah? Jadi di data itu mungkin ya mohon maaf ya, di sini masuk tergolong kepada keluarga tidak mampu mungkin ya dianggapnya begitu. Nah, jadi sekarang Pak Prabowo memerintahkan mereka wajib sekolah karena ini salah satu cita menuju Indonesia Emas 2045, di mana anak-anak Indonesia itu yang yang tadinya sudah layak sekolah di usianya, dan saya juga menemukan di kota Cimahi itu sampai ada umur 10 tahun, 12 tahun itu mereka masih belum bisa baca. Aktivitas mereka mungkin oleh orang tuanya itu ya sehari-hari ya jadi penggembala bebek, penggembala entok gitu ya. Jadi penggembala kambing begitu ya. Nah, sekarang ada program yang namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu untuk sementara kita titipkan dulu di mana? Yayasan Abioso itu di Lewi Gajah itu. Nah, mereka Pak Prabowo menyampaikan ini harus kesetaraan. Jadi kalau kita sekarang ada punya yang katanya orang ya, waduh ada sekolah sekarang ini kan sekolah Taruna Nusantara gitu ya. Nah, itu tuh jadi sekolah favoritnya para orang tua anaknya untuk sekolah di sana. Tapi Pak Prabowo juga sekarang punya gagasan sekolah rakyat pun ya itu juga ya disetarakan dengan sekolah unggulan. Makanya di semua kota dan kabupaten itu Pak Prabowo menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial itu punya program, yaitu
sekolah rakyat dibutuhkan 5 hektar luas tanahnya. Iya, iya. Nah, 5 hektar itu ya memang kalau di Cimahi agak susah. Agak sulit ya Susah kayaknya, di udah Cimahi. padat, penduduknya Betul. aja padat sekali Iya, ya. makanya sekarang Iya, kita iya. titipkan dulu di Betul. gedung-gedung yayasan yang ada, mereka kita titipkan dulu di sana. Begitu. Jadi Tapi ya, dengan kendala yang ada pun, ini tetap harus berjalan dulu ya. wajib. Iya, harus. Nah, ini udah jadi program unggulan, program utamanya dan Iya. visi misinya Pak Presiden Iya, iya. yang sekarang ini, yaitu Pak Prabowo. Nah, lanjut mengenai tadi itu sekolah rakyat itu, ini ya, wah saya juga karena saya ini perangkatnya beliau juga, Iya, iya. jadi artinya perlu memperjuangkan. Artinya ya tinggal sementara mungkin sekarang ini dititip di yayasan Abioso di Lue Gajah. Kedepannya kita berharap kita mendapatkan lahan sebidang tanah lah yang layak untuk dibuat sekolah rakyat itu. Nanti ada lapangan basketnya, ada tempat laboratoriumnya, kemudian untuk khusus bahasa Inggrisnya, begitu Iya, kan. betul, betul. Jadi diwajibkan sekarang kita malah sekarang tuh mencari dan mendata orang-orang yang tidak mampu, yang tidak sekolah, yang sehari-harinya menggembalakan kambing, menggembalakan sapi, gitu. Sekarang oleh pemerintah pusat diwajibkan ikut sekolah agar pintar, cerdas, di masa nanti ya pertumbuhannya, dan dikaitkan sama 2045 MBG nanti. itu Iya, tadi. betul. MBG salah satu penunjang juga ya. Salah satu penunjang, jadi Tapi mereka jadi diwajibkan. unggulan ya. Seluruh sekolah sekarang oleh Pak Prabowo itu ya secara bertahap sekarang sudah dijalankan, termasuk di kota Cimahi, dan alhamdulillah sudah penerima MBG ini sudah hampir 50 juta murid kali ya kira-kira ya. Nah, di Cimahi itu nanti kurang lebih sampai 163.000 murid yang penerima. Sekarang sedang bertahap sekarang ini. Iya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit semuanya bisa terwujud ya. Iya. Pak. Karena dengan MBG ini seperti contoh kalau boleh saya sampaikan, negara kita negara besar. Betul. Merdekanya tuh dengan negara Korea tuh cuma selisih 23 hari. Kenapa negara di Korea kecil, tapi sekarang negaranya sampai ada indikasi di tahun berapa itu sampai susah menyuruh pekerja-pekerjanya itu di kantoran itu untuk berlibur. Jadi mereka jadi gila kerja semua untuk memajukan negerinya di sana. Dan ternyata memang ya ini bicara baiknya deh ya. Itulah manfaatnya MBG itu, sama susu gratis, makan gizi gratis itu. Ternyata dengan makan gizi gratis disertai dengan susu itu, ya itulah yang membuat jadi anak-anak balita terutama ya, SD, SMP gitu, di masa pertumbuhannya mereka jadi kecerdasannya tumbuh. Meningkat ya kecerdasan. Kalau sudah tumbuh ke depan, nah itulah cita-cita Presiden Pak Prabowo sekarang ini dalam segi pendidikan. Kalau sudah pintar-pintar anak-anak itu 15 tahun ke depan, itu pasti sudah akan membangun negerinya itu ya ya dari program yang sekarang kita mulai ini begitu. Ya, jadi hasilnya akan kita lihat nanti begitu. Ya mungkin. Meskipun sekarang belum kelihatan gitu ya. Nah, sekarang berkorbannya dulu ya. Dulu. Dengan ada anggaran untuk MBG. Kalau Korea, China, Jepang itu kan sudah memulai dari puluhan tahun lalu. Makanya kenapa ketiga negara itu sekarang dibilang negara yang cukup maju, karena ternyata sederhana. Dari balita si anak PAUD lah istilahnya ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu dikasih susu, diwajibkan oleh pemerintahnya minum satu hari itu 1 liter satu hari teh. Di susu itu kan membuat otak kita jadi cerdas. Si anak itu dalam pertumbuhannya juga artinya ya
sangat bagus, tulangnya kuat-kuat, tumbuh jadi tinggi-tinggi gitu. Iya, betul. Itulah akibat dampak dari makan bergizi itu, tujuannya ke arah situ sebetulnya. Iya. Ternyata sangat ini ya, signifikan ya ininya, keterkaitannya antara memperhatikan gizi dari, terutama dari mulai balita ya, bahkan kayaknya dari mulai di kandungan tuh gitu ya. Dari ibu hamil juga. Dari ibu hamil ya. Sekarang ibu hamil juga mendapatkan MBG itu, ya. Gizi-gizi gratis betul. dari pemerintah, dari ibu hamil, lahir anaknya, anaknya sekolah terus itu sampai Pak Presiden itu mencontoh dari luar negeri yang sebetulnya sudah dicita-citakan oleh Pak Prabowo itu sejak lama sebetulnya. Betul. Gak apa-apa ya, ini jadi saya kaitkan ke program-program yang sekarang memang sedang dijalankan. Wajib saya sampaikan ini, wajib saya sampaikan karena ya memang saya sebagai perangkat beliau, kami yang di daerah-daerah itu, perangkat beliau itu harus menyampaikan hal ini kepada masyarakat luas di Kota Cimahi. Kadang mungkin membuka juga ya, wawasan kita bahwa keterkaitan antara peningkatan kualitas gizi untuk anak-anak itu akan dirasakannya nanti di usia produktifnya ya. Betul. Betul. Jadi singkat lagi nih Teh. Jadi Pak Prabowo itu memang sudah bercita-cita ke depan ini kalau anak-anak sekarang dimulai diberikan gizi gratis ini, negeri ini akan menjadi besar oleh anak-anak yang sekarang baru tumbuh balita sekarang ini. Iya kan? Dimulai dari makanan bergizi. Nah, inilah mungkin masih ada yang memandang makanan gizi ini, oh ini mungkin program yang biasa aja. Sebetulnya coba kita lihat nanti kalau di usia kita masih nyampe nih cucu-cucu kita ke depan. Saya yakin negeri ini akan lebih besar dari ini, dan mungkin semua sumber daya alam di Republik ini mungkin akan dikelola oleh adik-adik, cucu-cucu yang sekarang masih balita-balita. Jadi anak bangsa ya, yang asli gitu. Itulah tujuan utama Pak Prabowo. Betul. Nah ini kalau mungkin tadi Bapak juga sempat membahas di bidang ketenaga kerjaan gitu ya, fungsi dari DPRD kemudian juga anggota Dewan adalah sebagai mediator untuk memediasi ya antara kepentingan pengusaha, perusahaan dan juga pekerjanya sendiri. Kemudian juga di bidang pendidikan juga ikut selaras gitu ya menjalankan program-program terutama dari Presiden saat ini ya. Kemudian ini dari bidang kesehatan nih Pak, dan juga sosial sepertinya ya. Ini ada satu pertanyaan Pak, mungkin boleh saya bacakan ya. Boleh. Dan terima kasih untuk Teh Vira yang sudah mengajukan pertanyaannya di 085161280929. Ini mengenai bantuan sosial nih katanya Pak. Gimana sih Pak untuk DPRD atau anggota Dewan bisa memastikan yang menerima bantuan itu benar-benar warga yang membutuhkan katanya. Iya, gimana tuh Pak? Dari pengalaman Bapak sehari-hari mungkin ya Pak, dari aduan dari masyarakat yang sudah dapat bansos, yang belum gitu. Ini sebetulnya gimana sih Pak untuk memastikan? Iya, jadi beberapa minggu lalu juga memang kita datang ke kementerian-kementerian terkait ya, ke Kementerian Pendidikan sama Kementerian Sosial, di mana Kementerian Pendidikan itu juga ada yang namanya bantuan-bantuan untuk anak-anak sekolah, di mana untuk meringankan beban daripada orang tuanya. Itu dari segi pendidikan ada. Untuk Kementerian Sosial itu bantuan-bantuan yang namanya BLT, PHK, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu saya jawab apa adanya. Jadi memang tadi disebut oleh Teteh, kadang ada yang menerima bantuan, ada yang tidak, kira-kira begitu ya. Nah, ini semua terkait masalah data Teh. Ya. Dan ini juga pernah terjadi di Kota Cimahi, artinya sasaran bantuan itu kadang salah sasaran ada. Nah, masih ada ya. Saya mau cerita nih Teh. Gimana Pak? Saya seorang dewan.
dan masa saya ayahnya, ibunya dewan, tapi anak saya dapat bantuan, kan lucu. Oh, Nah, ini pengalaman langsung nih Pak. ini tuh yang mendata siapa Gimana? begitu loh. Oh, gitu ya. Oh. Makanya sekarang kita minta sama pemerintah Kota Cimahi, tolong data-data ini ya, artinya jangan data-data yang nggak valid ya. Iya, betul. Yang kita inginkan itu artinya ya betul-betul dari tingkat pemerintah, ujung tombak pemerintah itu kan RT RW. Betul. Nah, didata dari situ dulu, kemudian dari kelurahan kan begitu, lalu masuk ke kecamatan, baru masuklah ke dinas terkait. Nah itu, ya ini sering terjadi, orang yang tidak mendapatkan bantuan, punya mobil 2, rumahnya mewah, tapi dapat bantuan, ada seperti itu. Iya. Sementara di sampingnya ada yang, mohon maaf, ada yang layak harusnya menerima, itu tidak masuk data, tidak terinput begitu. Iya, iya. Nah ini Masih kesalahannya ada, ya? Di mana ini sedang kita juga telusuri, kita perbaiki teh. Kita ingatkan berulang-ulang ke dinas yang terkait itu teh. Agar dinas yang terkait itu juga menyampaikan kepada tingkat kecamatan, kelurahan, terutama ujung tombak pemerintahan itu, yaitu di level RW dan RT. Iya, karena semua dimulai dari situ sebetulnya teh. Kan yang mengetahui kondisi realnya ya, yang layak menerima manfaat bantuan dari pemerintah itu seharusnya ya memang di tingkat lingkungan RT RW. Betul, begitu. betul. Nah ternyata ini ya, dan mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan dari Teh Vira tadi ya, ini mungkin menjadi salah satu perhatian juga ya untuk Bapak sebagai anggota Dewan, kemudian juga DPRD juga untuk ikut mengawal ya pendataan, kemudian juga database yang nantinya karena akan sangat berpengaruh ya untuk penyaluran bantuan dan sebagainya. Jadi menambahkan juga, kalau Dewan kan biasanya punya tim sukses tuh. Nah, tim sukses di tingkat RW itu kami minta sama mereka, ya tolong juga untuk BLT, bantuan tunai langsung atau PKH itu tolong ikut kita campur tangan, tanya ke RT dan RW setempat, yang layak itu di wilayah RT, RW itu keluarga mana saja begitu. Kita juga minta bantuan ke tim-tim kita yang ada di tingkat RW. Nah ini sangat-sangat membantu nih Pak, karena ini yang namanya mungkin tim ses atau apa, memang betul-betul ada di lapangan gitu ya. Betul, ada di lingkungan terkecil. Dan mereka paling tahu. Dan cerita ini juga kami dapat masukannya dari tim-tim kita juga. Oh gitu ya. Oh iya, suka dapat laporan, Pak, lucu di tempat kita katanya ada yang punya mobil mewah, rumahnya mewah, tingkat 2, masa itu dapat bantuan begitu kan. Terus sementara yang lainnya yang ada aki-aki gitu ya, udah harus dapat bantuan, itu nggak dapat bantuan. Kita juga dapat cerita seperti itu di lapangan gitu teh. Nah artinya sekarang kita juga mendorong pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mendata lebih valid lagi, begitu. Betul. Nah, mudah-mudahan ini dengan adanya kepercayaan Pak dari masyarakat untuk bisa mengadukan, bisa juga menempatkan keluh kesahnya gitu kepada anggota dewan yang ternyata semua dewan juga sekarang turun tangan seperti itu. Betul. Artinya hal ini sudah banyak diketahui sama semua dewan, dan dewan-dewan juga di dapilnya masing-masing juga saya rasa meluruskan data-data tersebut begitu, karena banyak yang lapor ke dewan terkait cerita seperti ini tuh ada begitu. Jadi banyak bantuan-bantuan dari pemerintah itu tidak tepat sasaran. Betul. Begitu.
Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya Pak, dan mungkin bisa dikurangi ya kesalahan dalam pendataan. Iya, betul. Gitu ya, Pak. Nah ini Pak, ternyata kita sudah harus menyudahi dulu Pak perbincangan kita di saat ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ya, selanjutnya kita bisa ngobrol kembali, karena masih banyak nih Pak yang harus kita bahas, masih banyak juga yang harus mungkin ingin disampaikan oleh pendengarnya, tapi pendengar Mix Radio, tapi sepertinya ada beberapa yang sudah saya bacakan, kemudian juga sudah saya sampaikan ya, dan sudah kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, sebagai penutup, silakan Pak disampaikan sebagai closing statement, mungkin Bapak harapan, kemudian juga mungkin himbauan atau kepada masyarakat Kota Cimahi ataupun kepada pemerintah Kota Cimahi sebagai mitra Pak, silakan disampaikan juga yang keterkaitan dengan mungkin mengajak ya bersama-sama untuk mewujudkan ini kesejahteraan lingkungan di Kota Cimahi. Silakan. Terima kasih Teh. Jadi mungkin untuk pemerintah Kota Cimahi, karena pemerintah Kota Cimahi ini ada indikasi begini. Pemerintah Kota Cimahi itu dikelola oleh dimanage oleh wali kota dan wakil wali kota, ditambah 45 dewan. Itu ya, jadi dimanage oleh wali kota dan wakil wali kota serta 45 dewan. Nah, itulah ibarat yang mikir gitu loh. Ya kan? Bagaimana memajukan Cimahi, bagaimana mengharumkan Kota Cimahi, bagaimana rakyat Cimahi itu untuk hidup sejahtera dan makmur, begitu ya. Nah, itu yang mikir itu wali kota, wakil wali kota, dan 45 dewan di Kota Cimahi itu. Jadi mungkin kalau dari ada perangkat pemerintah atau Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota nanti mendengar dari apa nih, bincang-bincang apa nih, talk show ini, mari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota kita bekerja sama bahu-membahu dengan bekerja tulus dan sungguh-sungguh, dan niatnya ibadah untuk rakyat Kota Cimahi, agar rakyat Kota Cimahi itu hidup sejahtera, hidup makmur seperti visi misi yang kita rumuskan bersama pada saat kampanye tahun lalu. Nah, sekarang kan wali kota dan wakil wali kotanya baru, kebetulan kami pengusung utama. Jadi ya saya menghimbau kepada Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, meskipun sekarang ini, meskipun kemarin kita yang mengusung sebagai pengusung utama, tapi sekarang Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sudah menjadi milik rakyat Kota Cimahi. Jadi memang Kota Cimahi ini punya harapan besar kepada Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota agar Cimahi ini lebih, tagline-nya itu lebih mantap dan happy, dan hidup makmur dan sejahtera. Nah, kalau untuk masyarakat Kota Cimahi Pak, untuk masyarakat Kota Cimahi, artinya di sini kalau toh masih ada yang visi misinya belum terwujud, ya artinya kita ayo bersabar, jangan sungkan-sungkan kepada pemerintah atau kepada DPRD bila ada suatu persoalan apa di Kota Cimahi, datang mengajukan untuk audiensi. Untuk audiensi di sana nanti ada komisi 1 sampai 4 untuk memediasi, mencari solusi yang terbaik masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Terima kasih banyak Pak. Dan ternyata memang menurut karena berdasarkan pengalaman, kemudian juga pengalaman dalam bekerja, pengalaman sebagai dewan, dan juga pengalaman sebagai tempat untuk mendengar keluh kesahnya masyarakat Kota Cimahi. Jadi memang yang kita obrolkan ini juga sedikit banyak membuka wawasan juga ya untuk masyarakat Kota Cimahi tentang
pentingnya kerjasama nih, Kerjasama. masyarakatnya, DPRD-nya, kemudian juga pemerintahnya betul. juga. Jadi Iya. ini mudah-mudahan bisa segera terwujud nih ya, Iya, masyarakat amin. Kota Cimahi yang sejahtera gitu ya. Ya, amin. Ya, Terima Allah, kasih ya, untuk amin. kehadirannya di Terima kasih kali juga, ini Teh. Pak. Sudah berkenan mengundang saya. Iya, semoga sehat selalu dan Iya. tetap semangat ya Pak, Amin, menjalankan ya Allah, ya Allah. amanah Oh dari iya, harus tetap masyarakat semangat. Kota Cimahi. Dan kadang semangat itu mengalahkan Ini ya. semua penyakit. Betul. Mudah-mudahan nggak ada lah ya Iya, penyakit-penyakit. iya, iya. Oke, terima kasih juga untuk Anda good listeners yang sudah menyimak perbincangan ini, dan di kesempatan kali ini saya Arinda Asmara pamit dan sampai jumpa.